Ketum PSSI, FIFA minta rumput hybrid JIS diganti. Komentar legenda timnas tentang pemain Papua yang banyak memiliki skill mumpuni. 10 nama baru yang dipromosikan ke TC Timnas U17 Indonesia di Jakarta, ada satu pemain diaspora. Bakal banyak talent scouting pantau Piala Dunia U17. Trik Menpora agar dana Piala Dunia U17 2023 terhindar dari korupsi. FIFA minta rumput hybrid JIS diganti. Erick Thohir menyebut hal itu tertuang dalam surat FIFA yang diterima PSSI pada 20 Juli lalu. Selain itu, FIFA juga mengagendakan bakal berkunjung ke Indonesia untuk mengecek kesiapan stadion-stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U20. Di sini FIFA bilang soal rumput hybrid salah satunya memang harus diperbaiki karena jika tidak akan jadi masalah dan makanya harus diganti. Kata Erick dalam jumpa pers di Jakarta lebih lanjut. Erick menjelaskan dalam rekomendasi FIFA bahwa penggunaan rumput hybrid akan menimbulkan risiko besar bagi turnamen. Utusan FIFA bakal datang ke Indonesia pada 28 Juli mendatang dan akan melakukan pengecekan hingga 2 Agustus. Kita di PSSI tidak mungkin bermain di isu politik, kita ingin sukses U17. Saya bersabar tidak ingin statement yang lebar, kata Erick. Tentu dengan surat tertulis FIFA ini keberlanjutan dari rapat terbatas dan ini makanya ada renovasi, ucap Erick Thohir. Komentar legenda timnas tentang pemain Papua yang banyak memiliki skill mumpuni. Ex-pemain timnas Indonesia, Eli Aiboy turut hadir dan menyuarakan pembinaan sepak bola muda dalam diskusi tersebut. Pria kelahiran Jayapura 44 tahun silam mengatakan bahwa di Papua banyak pemain muda berbakat. Hanya yang masih terkendala yakni soal fasilitas lapangan. Sebenarnya mereka punya potensi besar di sana. Mereka punya skill, bagaimana kita tinggal menerapkan saja, tinggal latih teknik untuk bisa passing, kontrol, dan kita perlu untuk membangun di sana itu fasilitas. Memang fasilitas kebanyakan yang kurang di tanah Papua, kata Eli Aiboy. Saya akui fasilitas di tanah Papua sangat minim. Contoh di Jakarta sini sekarang semua sudah dengan lapangan yang sintetis sedangkan di Papua sama sekali tidak ada. Jadi itu yang harus dibenahi di sana, harapnya. Terlebih, tim-tim yang biasa tampil di Liga 1 seperti Persipura harus terdegradasi ke Liga 2. Kondisi tersebut membuat tim muda dari Persipura tak lagi dapat kesempatan bermain di Elite Pro Academy. PSSI tak main politik soal penentuan Stadion Piala Dunia U17, FIFA yang menentukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa perwakilan FIFA akan tiba di Jakarta. Kehadiran FIFA hingga 2 Agustus guna mengecek stadion-stadion yang diajukan sebagai venue Piala Dunia U17. Erick pun mengatakan bahwa pemilihan stadion benar-benar ada di kewenangan FIFA. Bahkan ia menegaskan PSSI tidak ada urusan politik dalam menentukan stadion. FIFA tentu akan mengecek langsung begitu tiba di Indonesia. Nanti tanggal 1 Agustus akan ada laporan akhir dari FIFA sebelum keesokan harinya mereka pulang. Tentu FIFA punya standarisasi untuk semua aspek. Jadi kami hanya mengusulkan yang menentukan FIFA. Jadi kita mohon PSSI tidak main politik dan kita akan sukseskan Piala Dunia U17 2023, terang Erick. Sementara itu, mengenai Stadion Manahan Solo yang sudah dipastikan sebagai venue laga semifinal dan final. Dijelaskan Erick hal itu sudah ada pembicaraan dengan FIFA pada saat ingin menggelar Piala Dunia U20. Stadion Manahan jadi salah satu stadion yang tadinya direncanakan menggelar Piala Dunia U20, akan tetapi Piala Dunia U20 batal dan kini giliran menjadi venue Piala Dunia U17. Sepuluh nama baru yang dipromosikan ke TC Timnas U17 Indonesia di Jakarta, ada satu pemain diaspora. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti telah memanggil 10 nama baru pada gelombang kedua TC.
10 nama baru tersebut diumumkan pada Rabu. Dari 10 orang yang dipanggil Bima itu meliputi 2 kiper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Dari daftar pemain baru di TC Timnas U17 Indonesia, ada 1 nama pemain diaspora. Namanya adalah Ocean Erwin Lim yang tampil untuk Fornells Barcelona. Inilah daftar pemanggilan pemain baru Timnas U17 Indonesia. Posisi kiper ada Akbar Asrori Deltras Football Club, Rifki Tovani PPOPD KI Jakarta. Di posisi belakang ada Ocean Erwin Lim Fornells Barcelona, Christian Dio Putra Lambok PPOPD KI Jakarta, Dwi Berta Setiawan Bayangkara Football Club, Agung Sentosa Bina Sentra Cirebon. Di posisi tengah ada Muh Sadewa, Ruben Asoka Jaya Praitno Bayangkara Football Club. Di posisi depan ada Reno Salampes Volta PLN Jayapura, Rayvan Reski Ilahi SKO Sumbar. Bakal banyak talent scouting pantau Piala Dunia U17. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Sebanyak 24 negara bakal tampil dalam ajang tersebut. Ex-pemain Persib Bandung, Atep Rizal pun sangat berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemain Timnas Indonesia U17. Pasalnya, dalam ajang nanti dipastikan akan banyak talent scouting atau pencari bakat yang melihat pemain-pemain muda berkualitas. Lebih lanjut, pria yang pernah menjadi pemain Persib itu mengapresiasi kinerja PSSI dan para stakeholder sepak bola lainnya yang sukses membawa Piala Dunia U17 diadakan di Indonesia. Atep menilai gelaran Piala Dunia U17 ini juga bakal berpengaruh positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Lagi-lagi ia berharap selain sukses penyelenggaraan, para pemain Timnas Indonesia U17 nanti setidaknya bisa bicara banyak. Daftar pemain yang dipulangkan dari TC Timnas U17 Indonesia ada nama Arkan Kaka. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti sudah merilis nama-nama yang telah dipulangkan dari pemusatan latihan atau TC. Keputusan tersebut diumumkan di laman resmi PSSI. Keputusan pemulangan tersebut adalah bagian dari sistem promosi degradasi yang diterapkan Timnas U17 Indonesia tiap pekannya. Keputusan mengejutkan tentu saat Bima Sakti memulangkan nama penyerang muda Persis Solo, yaitu Arkan Kaka. Penyerang andalan Timnas U17 Indonesia tersebut dipulangkan karena dibutuhkan jasanya oleh Persis Solo. Seperti yang diketahui, Persis Solo bakal bersua Arema Football Club pada pekan kelima Liga 1. Bima Sakti sendiri secara rinci memulangkan 9 nama pemain. Trik Menpora agar dana Piala Dunia U17 2023 terhindar dari korupsi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyampaikan cara agar dana Piala Dunia U17 2023 terhindar dari korupsi. Pasalnya, Piala Dunia U17 2023 memerlukan dana yang cukup besar dan pemerintah melalui Kemenpora akan memberikan anggarannya. Demi menunjang Piala Dunia U17, Indonesia masih memiliki dana dari sisa Piala Dunia U20 dengan jumlah 243 miliar rupiah dari total 500 miliar rupiah. Dito Aryo Tejo tidak ingin terjadinya tindakan korupsi terjadi di Kemenpora dalam mempersiapkan dana untuk Piala Dunia U17 2023. Sehingga Dito memiliki ragam cara agar korupsi tidak terjadi. Hal itu disampaikan figur berusia 32 tahun tersebut saat mengundang perwakilan KPK. Perwakilan yang datang adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Dalam agendanya, dengan KPK itu Dito Aryo Tejo menyampaikan beberapa cara agar Kemenpora bersih dari tindakan korupsi. Mulai dari pengadaan aplikasi digital untuk proposal pengajuan dana yang bisa diakses ke publik hingga kerjasama antar lembaga.
Langkah-langkah yang dilakukan dengan harapan Kemenpora aman dari korupsi dan bisa memberikan informasi yang transparan ke masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Kondisi Sadil Ramdhani bikin Sabah FC cemas. Kondisi Sadil Ramdhani bikin Sabah FC cemas, pasalnya winger timnas Indonesia itu mengalami cedera dan diragukan tampil pada laga terdekat. Sadil Ramdhani mengalami masalah saat Sabah FC menelan kekalahan 0-1 dari Selangor FC dalam laga lanjutan Liga Super Malaysia 2023 di Stadion Petaling Jaya. Dia terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-35 karena mengalami cedera. Dalam laga tersebut, Sadil tiba-tiba terduduk di tengah lapangan sambil memegangi kaki kirinya. Alhasil, pemain berusia 24 tahun itu harus dipapah keluar lapangan untuk mendapatkan penanganan tim medis. Sementara media Malaysia, Makan Bola, mengabarkan Sabah FC memiliki kekhawatiran mengenai kondisi cedera Sadil Ramdhani. Ini disebabkan lantaran bisa berpengaruh kepada kebugarannya, sehingga belum diketahui akan tampil melawan Penang di laga selanjutnya. Media Makan Bola tersebut menganggap Sadil Ramdhani merupakan pemain asing yang memiliki kontribusi besar bagi Sabah FC. Pasalnya, ia mampu mencetak 6 gol dan 7 assist dari 18 pertandingan di musim ini.